Ini salah satu bahan yang berbahaya karena sudah masuk di tiokarbamat dan perlu untuk dikurangi penggunaannya. Nah, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya petani ya, karena mereka sebagai punggung pangan kita di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri, saya dari Penajam Pasir Utara, tepatnya di Dinas Ketahanan Pangan. Hari ini saya mau coba sharing tentang di tiokarbamat. Apa itu di tiokarbamat? Secara garis besar, jujur saya masih baru tahu tentang di tiokarbamat, tapi saya mengetahui apa-apa saja bahan aktif yang ada di dalam grup di tiokarbamat. Yang menjadi salah satu garis besar yang saya garis bawahi itu adalah bahan aktif tentang mancozeb dan propinet. Kenapa? Karena dua bahan aktif ini adalah dua bahan aktif yang paling sering digunakan oleh petani di Indonesia khususnya, apalagi di sektor hortikultura. Kenapa? Karena dua fungsi bahan aktif ini mencegah tumbuhnya jamur di permukaan daun dan mencegah berkembang biaknya jamur di dalam sel-sel tumbuhan. Ini mencegah serangan Phytophthora infestans atau bercak daun, atau kalau petani tahunya tuh semacam blorok, kalau bahasa petaninya lah, blorok pate itu Phytophthora infestans kalau bahasa kimianya. Nah, ini salah satu bahan yang berbahaya karena sudah masuk di tiokarbamat dan perlu untuk dikurangi penggunaannya. Nah, itu yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya petani ya, karena mereka sebagai punggung pangan kita di Indonesia, untuk lebih bijak dalam penggunaan pestisida. Karena dua bahan aktif ini kenapa sering digunakan? Karena dia murah, mancozeb dan propinet itu murah, dan mereka yang saya tahu untuk di Kalimantan Timur menggunakan bahan aktif ini sangat tinggi dosisnya. Itu pun tidak mengenai interval waktu penggunaan di budidaya. Bahkan seharusnya dalam peraturan Kementerian Pertanian kan sudah tertulis 14 hari sebelum panen itu sudah tidak boleh menggunakan pestisida. Teorinya. Tetapi di prakteknya di lapangan itu tidak seperti itu. Bahkan petani 2 hari sebelum panen pun masih menyemprotkan bahan aktif ini. Tujuannya apa? Untuk jangka pendek dia terlihat seperti bersih buah maupun daunnya itu. Karena itulah petani lebih condong menggunakan bahan aktif ini yang sebenarnya berbahaya jika digunakan tinggi. Dan ini bukan hanya memberikan residu di tanaman, tapi di tanah juga seperti itu. Makanya kita tidak bisa lepas dari TOT, tanpa olah tanam di Indonesia. Selalu kita olah tanam setiap 2 musim tanam, karena kalau nggak seperti itu produktivitas rendah. Itu kalau petani bilangnya lahan janda. Kalau lahan janda kelamaan dia produktivitasnya bakal rendah. Luar biasa istilahnya. Mungkin pesan dari dinas. Ya, pesan saya pejuang pangan sehat asal tumbuhan. Masyarakat semua ya, ini bukan hanya tentang, kalau sudah kita bicara pangan ini udah bicara banyak orang. Lebih bijak dalam menggunakan pestisida, lebih bijak dalam melakukan budidaya pertanian. Tujuannya apa? Supaya kita memiliki pangan yang aman. Aman yang pangan, otomatis keluarga sehat, otomatis masyarakat kuat. Itu saja, terima kasih. Indonesia sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pangan Indonesia.